Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib dan kajian Jumat malam Masjid Al-Mubarak rahimakumullah. Marilah bersama-sama yang pertama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan segenap kesadaran hati kita, dengan segenap keikhlasan kita, bahwasanya Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga Allah mampukan kita, meringankan langkah kaki kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwatuna, suri tauladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus melazimkan untuk bersyukur kepada Allah? Karena sesungguhnya syukur itu adalah mendatangkan kebahagiaan. Karena syukur itu mendatangkan kebahagiaan. Bukan dibalik, orang baru bahagia, orang bahagia dulu baru bersyukur. Tapi syukur itu mendatangkan kebahagiaan. Karena sejatinya orang mukmin itu menurut para ulama, salah satu tanda orang bahagia itu ketika dia syukur ala nikmah, bersyukur atas nikmat. Dan yang kedua, as-sabru ala musibah, dan bersabar atas musibah. Jadi tanda kebahagiaan seseorang itu di dunia ketika dia bisa bersyukur atas nikmat dan bisa bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Karena yang namanya manusia di dalam perjalanan hidupnya, tentu episode kehidupan itu kan bolak-balik. Tidak selamanya manusia itu senang terus, gitu. Ada kalanya kita diuji dengan banyak kenikmatan, maka di situ kita bersyukur. Tetapi ada kadang pula kita diuji dengan berbagai kekurangan, ketidaknikmatan, kesengsaraan atau hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Maka dikala itu kita harus bersabar, dan itulah yang mendatangkan kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah. Maka salah satu tanda syukur nikmat itu bukan hanya sekedar mengucap tahmid. Mengucap tahmid alhamdulillah disertai dengan kesadaran itu merupakan salah satu bukti saja. Bukti lain dari rasa syukur itu adalah apa? Dengan menunaikan ketaatan, dengan menambah ketaatan. Karena menurut para ulama, penjelasan para ulama, ketika sebuah kenikmatan datang kepada kita tetapi tidak diimbangi dengan tambahnya
ketaatan kita kepada Allah, maka kenikmatan tadi bisa jadi menjadi musibah. Jadi sebuah kenikmatan ketika tidak diiringi dengan ketaatan, maka nikmat tadi bisa berubah menjadi musibah. Misalkan kita bekerja, biasanya gaji 1 juta cukup. Kita mensyukuri itu sehingga menjadi sebuah keberkahan, tambah-tambah kenikmatan bagi kita. Kemudian gaji itu bertambah. Bulan selanjutnya mungkin pemasukan kita, pendapatan kita naik menjadi 1,5 juta, setelah tambah separuh. Nah, biasanya gaya hidup seseorang itu ketika gajinya pas-pasan itu iso nyukup ke. Tetapi ketika ternyata turai akeh, sisanya banyak, mulai apa? Golek-golek kegiatan yang lain. Nah, itu terkadang seperti itu. Nanti terjadi tafsir hal-hal yang mubadir. Wah, iki gajiku tambah, ya butuh healing ya. Ayo melaku-melaku neng Bravo, neng KDS. Kadang-kadang hal-hal yang tidak perlu akhirnya menjadi kita beli. Nah, itu hadirin rahimakumullah, dua hal yang harus selalu kita ingat. Bagaimana cara mendatangkan kebahagiaan, yaitu dengan syukur dan sabar. Syukur adalah diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya juga perlu mengulas sedikit. Alhamdulillah, ini kita sedang memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram, kalau orang Jawa mengatakan apa? Sasi Suro. Bulan Muharram itu di dalam pandangan Islam, di dalam khasanah Islam adalah bulan yang mulia. Bulan yang mulia derajatnya. Menurut Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tafsirah, kenapa dinamakan bulan Muharram? Karena di bulan ini Allah mengharamkan terjadinya peperangan dan konflik, sehingga terjadi sebuah ketenangan. Selain itu, bulan Muharram itu di dalam Islam termasuk 4 bulan yang mulia selain bulan Ramadan, yaitu bulan Muharram, Zulhijjah, Dzulqa'dah, dan Rajab. Itu 4 bulan yang mulia. Nah, sayangnya mungkin di dalam masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa ini ada kesalahpahaman. Seakan-akan bulan Muharram, bulan Syuro itu sesuatu yang menakutkan. Kalau dulu zaman saya kecil itu ada film judulnya Malam Satu Suro, nah, Mas Misti tahu gitu. Sing sepuh-sepuh tahu. Ini hal yang nyerem-nyerem, serem-serem gitu. Kalau sampai sekarang pun mungkin masih banyak terjadi. Orang ketika bulan Muharram, bulan Syuro mau melakukan sesuatu takut. Armantu takut, wah ini kok Jojo kena musibah. Mau nyunat ke anaknya wedi, wah kok jangan-jangan kena musibah. Bahkan kemarin saya ketemu teman saya kondektur bis itu bilang, wah nek Suro itu kayak pre ini karena sepi. Katanya seperti itu. Jadi orang takut bepergian, orang takut melakukan aktivitas karena memandang bulan Suro itu bulan yang menakutkan. Nah, itu menyeramkan. Dan di beberapa tempat lain, kalau dulu misalnya saya sering berada di Solo, orang-orang Jawa itu mensakralkan, mensucikan bulan Syuro itu bukan dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Kalau sebagaimana saya katakan tadi, bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan, tetapi justru dilakukan dengan upacara-upacara kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Contoh, kalau di tempat saya di Solo itu kalau bulan Syuro itu biasanya diadakan kirab. Sing dikirab itu kiai. Tapi kiai ini ku sanes Pak Yai, sanes Ustad, tapi kebu. Jadi kebu. Ada kebu yang dinamakan Kiai Slamet. Jadi ini
kebo dikeramatkan. Nah, sebenarnya kebonya itu Kiai Slametnya udah nggak ada, sekarang tinggal anak cucunya. Tapi setiap malam satu surat diajak keliling kirab kota Solo. Itu Kiai Slamet. Naudzubillah, kotorannya Kiai Slamet itu, teleknya atau bahasa Jawanya apa, teletong, ya, itu jadi rebutan. Nah, katanya bagi masyarakat ada yang dikatakan bisa menyuburkan tanaman, ada yang dikatakan bisa menyembuhkan sakit, jadi rebutan. Naudzubillah gitu. Jadi kotoran kerbau dianggap sakti. Nah, ini suatu kesalahan. Jadi bulan Suro yang dimaksudkan di dalam Islam tidak seperti itu. Nah, Imam Fakhruddin Razi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat di bulan haram, yaitu di bulan Muharram ini, akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat. Dan begitu pula sebaliknya, perilaku ibadah kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Jadi kalau selama ini mungkin kita tahunya bonus pahala yang berlipat itu tahunya hanya di bulan Ramadan. Ternyata di bulan-bulan yang lain ini Allah juga membuka pintu kesempatan untuk melipat gandakan pahala. Salah satunya adalah bulan Muharram yang saat ini sedang kita jalani. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwasanya ketika terjadi pelipat gandaan pahala, di situ ada banyak kesempatan bagi kita untuk melakukan berbagai amal soleh. Jadi ibaratnya seseorang itu kan kalau mendengar semisal ada diskon besar-besaran, misalnya di Bravo ada diskon besar-besaran, ini masyarakat biasanya apa? Berbondong-bondong golek diskon. Nah, tapi ketika mendengar, wah ini di bulan ini pahala dilipat gandakan, wah ini kayaknya beritanya kurang disambut. Contohnya apa? Hari ini misalnya, hari ini kan bertepatan dengan 10 Muharram. Ini puasa pada hari ini, saum di hari ini pahalanya bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Masya Allah. Kita selaku manusia yang begitu banyak dosa, yang begitu banyak maksiat, tentu dosa-dosa yang kita miliki itu bergunung-gunung. Nah ini Allah ngasih kesempatan untuk membersihkan dosa kita. Nah ini hari ini. Tetapi jangan khawatir bagi yang hari ini misalnya tidak berpuasa, waduh aku ketinggalan puasa Muharram. Jangan khawatir, karena kesempatan untuk melakukan puasa di sepanjang bulan ini bulan ini disebut Syahrullah, bulannya Allah. Ini juga dibuka lebar-lebar. Misalnya Imam Nawawi ini menjelaskan, meskipun keutamaan berpuasa di bulan Muharram itu adalah di tanggal 9 dan 10, atau ada yang juga menjelaskan tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Utamanya tanggal 10 di hari Asyura. Yang tanggal 9 biasanya disebut dengan puasa Tasu'a. Tapi berdasarkan hadis, ada pula yang menganggap bahwa menyelisihi Yahudi, kita juga bisa menambahkan di tanggal 11-nya. Nah, kemudian penjelasan Imam Nawawi rahimahullah bahwa ternyata puasa di bulan Muharram bukan hanya di tanggal 10, 9 atau 11 saja. Menurut beliau, keutamaan berpuasa sunnah pada seluruh hari di bulan Muharram. Jadi kita boleh puasa di hari apa saja di bulan Muharram, itu insya Allah pahalanya berlipat ganda, meskipun keutamaannya tetap aja tanggal 9, 10 gitu. Nah itu yang perlu kita jelaskan. Kemudian hadirin rahimakumullah, terkait dengan bulan Muharram ini, hal yang lain yang perlu kita ketahui bahwa dasar ditetapkannya bulan Muharram ini sebagai
tahun baru Hijriyah ini kan pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, waktu itu sistem penanggalannya itu mengikuti tahunnya tahun Masehi. Tahun Masehi punya orang-orang Nasrani. Kemudian ada usulan dari beberapa sahabat untuk membuat penanggalan baru. Jadi kemudian berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Yathrib, nama sebelum Madinah, maka ditetapkan pada bulan Muharram itu sebagai tahun baru Hijriyah. Itu dasarnya. Kemudian yang ingin saya bahas, yang ingin saya kaji dari hal tadi, masih berkaitan dengan hal ini, adalah bagaimana kita memahami konsep hijrah. Kita memahami konsep hijrah ini apabila kita hubungkan dengan konsep niat. Karena ada sebuah hadis dari Umar ibn Khattab yang sangat populer. Hadis ini sangat penting sehingga para ulama sampai mengatakan bahwa hadis ini merupakan sepertiga dari agama. Saking pentingnya hadis ini, para ulama pun menuliskan hadis ini biasanya pada bab-bab awal kitab-kitab mereka. Hadis apa itu? Kita mungkin sudah banyak yang hafal hadis ini, tapi coba saya bacakan lagi. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs itu nama lain Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari Muslim. Berarti ini hadis sahih. Coba kita baca syarahnya, kita baca penjelasan hadis ini, betapa pentingnya hadis ini sehingga para ulama menempatkan hadis ini di kitab-kitab awal mereka. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya amal itu binniyati, tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang manawa, mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu maka hijrahnya ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa hijratuhu, yang hijrahnya lidunya, kepada dunia, yusibuha, yang ingin diraihnya, awim ro'atin, atau wanita, yang kihuha, yang ingin dinikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya ilama hajaro ilaih, kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya. Nah, jadi hadis ini bercerita tentang niat secara umum, kaitannya dengan hijrah. Jadi awal asbabul wurudnya terkait dengan proses hijrah. Kalau tadi di awal saya cerita tentang awal mula tahun Hijriyah, maka hadis ini
asbabul wurudnya, turunnya berkaitan dengan kisah pada masa hijrah. Ya, ketika di dalam hadis tadi disebutkan an Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Khattab, di situ disebutkan Amirul Mukminin, artinya Amirul Mukminin itu pemimpin orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengurusi urusan kaum muslimin. Dan gelar ini, gelar pertama yang diberikan kepada Khulafaur Rasyidin, yakni Umar ibn Khattab. Karena pada zamannya Abu Bakar, pada zamannya Abu Bakar, gelar Amirul Mukminin ini belum ada. Ini jadi baru ada ketika pada masanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sejak saat itu maka panggilan Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang yang beriman ini menjadi panggilan bagi khalifah selanjutnya. Abu Bakar belum, kemudian Umar, Utsman, Ali disebutkan Amirul Mukminin. Nah, kemudian Abu Hafs ini lakop atau gelaran dari Umar ibn Khattab. Nah, kita perlu belajar sedikit pada sirah bahwasannya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini adalah orang yang termasuk masa awal memeluk Islam. Jadi Umar ibn Khattab ini masuk Islam pada tahun ke-6 masa kenabian, yaitu sekitar usia beliau waktu itu 27 tahun. Jadi masih muda ya beliau waktu masuk Islam. Jadi beliau radhiyallahu anhu berasal dari suku Quraisy. Beliau termasuk generasi awal setelah ada 40 laki-laki dan 11 wanita yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Beliau termasuk sahabat yang paling utama yang dijamin, dikabarkan masuk surga, al-mubasysyaruna bil jannah. Jadi termasuk sahabat yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Kemudian dalam hadis tadi disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan bahwa ucapan Umar itu sami'tu ini didengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan orang lain. Karena ada hadis yang tidak didengar oleh seorang sahabat dari Rasulullah SAW langsung, tetapi melalui periwayatan kata sahabat yang lain. Tapi khusus hadis innamal a'malu binniyat ini sami'tu, artinya Umar ibn Khattab mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW tanpa perantaraan orang lain. Nah, hal ini menurut para ulama ini merupakan hal yang mengagumkan. Kenapa? Karena hadis yang sepenting ini tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan kecuali Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan itu hanya beserta niat. Sesungguhnya amalan itu hanya beserta niat. Kata innama menurut para ulama ini sebagai sebuah pembatas al-hasr, sehingga dia bermakna sesungguhnya hanya dengan niat. Sesungguhnya hanya dengan niat sebuah amal itu bisa diterima. Sesungguhnya hanya dengan niat sebuah amal itu bisa diterima. Karena al-amal adalah kata jamak dari amal atau perbuatan. Jadi amal itu mencakup perbuatan baik hati
lisan maupun jawarih. Jawarih itu anggota badan. Jadi yang dimaksud amal itu bukan hanya perbuatan, perilaku, tetapi juga ucapan. Dan lebih penting dari itu adalah apa? Hati. Perbuatan hati itu juga merupakan amal. Jadi hati itu merupakan amal. Dalam sebuah ungkapan yang lain, orang ulama mengatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin, niat seorang yang beriman itu khairun min amalihi, lebih baik daripada amalnya. Ini bukan hadis ya. Ada beberapa ulama meneliti hadis ini, mengatakan ini hadis dhaif, tapi ini sejatinya adalah perkataan ulama. Jadi meskipun ini perkataan ulama, meskipun hadisnya dikatakan dhaif, tetapi dari sisi matan, dari sisi isi, para ulama mengatakan ini sahih dari sisi matan, bahwa niatul mukmin, niat seorang mukmin khairun, lebih baik daripada amalihi. Loh kok bisa? Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Karena Masya Allah, ini penting ya untuk dipahami. Niat itu, kedudukan niat itu di dalam Islam begitu tinggi, begitu penting, sehingga seseorang yang sudah berniat, meskipun dia belum melakukan, ini sudah dihitung berpahala. Contoh, panjenengan mau berangkat ke masjid, sudah ada niat mau berangkat ke masjid, sudah niatnya dalam hati. Ora nawa itu akar budaling masjid, nggak ada. Artinya kita berniat di dalam hati mau pergi ke masjid. Qadarullah, atas takdir Allah, ternyata di jalan motornya gembos, kena paku, sehingga akhirnya nggak jadi ke masjid. Harus sholat wis telat gitu. Nah, itu sudah dihitung pahala. Kenapa? Karena niatnya tadi gitu. Jangan sampai nanti salah paham. Wah, katanya Ustadz, niat itu lebih penting timbang amal. Nek ngono aku tak niat terus, tapi orang dipraktek nih. Ya itu bukan niat. Karena misalnya aku niat neng masjid, tapi bari kita delok bal-balan, ya ora niat iku jenenge. Karena yang namanya niat itu mesti di dalam hati diiringi tekad untuk melaksanakan. Kemudian apabila di dalam pelaksanaan niat tadi ada takdir Allah yang lain, maka niat itu tetap dihitung sebuah pahala. Sama misalnya panjenengan antum sekalian mau infak, wah aku siap iki, oke rezeki ini aku tak infak, nyepakne duit 50.000, arti cemplongne kotak amal neng Al Mubarok, ternyata digerayai celonone ternyata bolong, duitnya hilang. Itu sudah dihitung sedekah meskipun belum memasukkan ke dalam kotak amal, karena niat kita yang jujur tadi, niat kita yang ikhlas karena Allah tadi gitu. Nah itu yang perlu kita pahami. Nah yang dimaksud al-amal adalah amal-amal syar'i atau perbuatan-perbuatan yang baik. Artinya amal perbuatan tersebut tidaklah cukup dengan tanpa niat. Artinya perbuatan-perbuatan baik itu harus diiringi dengan niat. Amal-amal yang syar'i tadi, seperti wudhu, kemudian mandi junub, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi semua ibadah itu harus disertai niat dengan hati. Kalau tidak disertai dengan niat di dalam hati, itu nanti berubahnya menjadi sebuah kebiasaan saja, tidak bernilai ibadah. Contoh, panjenengan pergi ke keran air, cuci tangan, ya, perilakunya seperti orang yang wudhu, tetapi sebenarnya tidak diniatkan untuk wudhu, itu tidak dinilai ibadah wudhu, tapi hanya cuci tangan saja, karena tidak ada niatan mau wudhu.
Panjenengan misalnya pergi ke masjid. Ada yang pergi ke masjid niatnya mau iktikaf misalnya. Mau iktikaf, mau berzikir, mau melaksanakan ibadah yang lain. Berbeda misalnya dengan orang yang mau pergi ke masjid hanya untuk tidur-tiduran saja gitu. Walaupun misalnya niatnya ke masjid mau iktikaf ternyata tidur, ya niatnya beda gitu. Mau ngaji, datang ke masjid, berbeda dengan orang yang datang ke masjid kur golek koncone tok gitu. Meskipun sing ngaji juga turu ya enek gitu. Jadi beda-beda seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi segala perbuatan ibadah syar'i itu harus dengan niat. An-niyat adalah jamak dari niyah yang bermakna azmul qalbi, tekad di dalam hati. Atau juga bermaksud al-qasdu, sebuah tujuan. Menurut penjelasan syariat, menurut Syekh Ibnu Utsaimin, al-azmu atau tekad yang kuat untuk niat tadi adalah tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah demi takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan letak niat di dalam hati, dan dia tidak tidak tergantung dengan perbuatan anggota badan. Maksudnya bisa jadi kita berniat di dalam hati diiringi dengan ucapan lisan untuk memperkuat ikraru bil lisan. Misalnya panjenengan niat mau sholat, di dalam hati bertekad untuk sholat, kemudian diiringi misalnya usolli, itu tidak mengapa. Tetapi semisal jenengan buanter usolli, tetapi hatinya tidak memiliki niat untuk sholat, tapi sekedar acting belaka, nah ini tidak dinilai sebuah ibadah. Karena sekarang banyak ya orang sholat tapi pun tidak memakai niat sholat. Niatnya untuk apa? Acting. Ada bintang film atau bintang politik, lagi kampanye iklan politik, binti arani alim, kemudian disyuting sholat khusyuk Allahu Akbar. Ya lisannya usolli buanter banget, tapi niatnya bukan untuk sholat, ini iklan. Nah, ini tidak dihitung sebuah ibadah. Maka amal perbuatan dikatakan sah apabila perbuatan itu diiringi niat untuk melaksanakannya. Karena tanpa niat itu akan dinamakan ketidaksengajaan, rekayasa, ataupun sandiwara atau acting, walaupun lahiriahnya nampak sama. Jadi misalnya orang tidak makan tidak minum, podo lemese, tapi yang satu dia niat saum karena Allah, sementara yang satu nggak punya niat loh, ngaras-arasan mangan. Nah, itu beda. Meskipun kondisinya sama-sama tidak makan, tidak minum, lemesnya podo-podo lemes, gitu. Tapi yang satu dihitung ibadah, yang satu tidak dihitung ibadah karena tidak memakai niat. Tidak dinamakan sholat orang yang melakukannya tanpa niat, walaupun secara lahiriah dia menampakkan sedang sholat. Tidak dinamakan masuk Islam bagi orang kafir yang mengucapkan dua kalimat syahadat jika ia melaksanakan hal itu tanpa niat, melainkan hanya sekedar tuntunan skenario film. Nah, ini ada sekarang banyak film-film yang dibuat nampak Islami, tetapi aktornya ternyata orang-orang kafir gitu. Jadi kita film Islami, tapi ternyata aktornya orang kafir. Nah, jadi dia kita syahadat, kita sholat, tapi itu hanya acting saja gitu. Selanjutnya, wa innama likulli imri'in manawa, dan setiap manusia mendapatkan apa-apa sesuai yang diniatkannya. Maksudnya
hasil akhir yang didapatkan seseorang dari perbuatannya tergantung niat apa di balik perbuatan itu. Dia tidak akan mendapatkan selain yang diniatkan. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, niat itu urusannya dengan hati. Hati manusia adalah hubungan dia dengan Allah. Yang tahu hatinya adalah Allah. Kejujuran niatnya yang tahu adalah Allah. Dan Allah tidak akan mungkin ditipu oleh niat kita. Makanya di dalam sebuah hadis sahih disebutkan orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam pertama kali. Jadi 3 kelompok manusia yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam pertama kali. Itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang secara dohir, secara nampak di mata manusia, orang yang melakukan amal-amalan unggulan. Yang pertama adalah seorang mujahid. Masya Allah, ini di dunia terkenal, dia seorang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah. Tetapi dia kalau dimasukkan ke dalam neraka pertama kali, dilemparkan ke dalam neraka pertama kali. Kenapa? Maka Allah katakan dia bohong. Dia berjihad di dunia bukan fisabilillah, bukan karena Allah, tetapi supaya dikatakan pemberani, supaya dikatakan wong sing kendel. Wah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa? Ahlul Quran. Masya Allah, di dunia dia dikenal sebagai Ahlul Quran. Wah, hafalannya oke, bacaannya apik. Tetapi Allah tidak bisa ditipu. Kamu berdusta, kamu mempelajari Al-Quran, kamu menghafalkan Al-Quran, tapi tujuannya apa? Supaya dipuji manusia, untuk mendapatkan pujian manusia, supaya dia disebut ahli Al-Quran. Maka dia dilemparkan ke neraka pertama kali. Kemudian yang ketiga, siapa? Ahlu sedekah. Supaya dia di dunia mungkin dia dikenal sebagai ahlu sedekah, senang sedekah. Tapi Allah tidak bisa ditipu. Sebenarnya di dalam hatinya orang ini bersedekah supaya dia dikatakan dermawan. Masya Allah. Kalau kita mengkaji, kita mentadaburi di dalam hadis tadi, ini luar biasa. Masya Allah. Ternyata amal-amalan besar ini menjadi percuma, sia-sia, bahkan dihukum oleh Allah karena niat yang salah. Sebaliknya, niat yang sahih, niat yang benar, ini juga bisa merubah amalan-amalan yang kecil berubah menjadi besar. Jadi Masya Allah, kita misalnya infak, sedekah hatta cuma 1.000 rupiah, tetapi kita benar-benar ikhlas karena Allah, maka pahalanya hanya Allah yang akan membalasnya. Kita sholat 2 rakaat terdengar mungkin terlihat sederhana, sok seenom kuatnya 2 rakaat, tapi dia melakukan ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia, maka hanya Allah yang akan membalas ibadah tadi. Jadi ini hadirin rahimakumullah, pentingnya niat, karena kelurusan niat dia akan mengubah sebuah amalan kecil menjadi besar, atau mengubah amalan besar menjadi kecil atau tidak berbekas sama sekali karena salahnya niat. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian dijelaskan pula di dalam hadis tadi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Di sini
secara khusus yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena mencari keutamaan hijrah, tetapi karena mengincar seorang wanita yang ingin dinikahinya. Jadi asbabul wurudnya ini ada seseorang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi hijrahnya orang ini bukan ilallahi wa rasulihi, bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena awim ro'atin yankihuha, karena ada wanita yang ingin dinikahinya. Maka dia disebut mujahid, muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais, nama wanita itu. Jadi mereka meriwayatkan ada seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan hijrahnya itu dia tidak menghendaki keutamaan hijrah. Dia hanya menghendaki agar dapat menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ini asbabul wurud turunnya hadis ini. Nah, walaupun asbabul wurud hadis ini seorang laki-laki di dalam kasus ingin menikahi seorang wanita, namun hukum yang terkandung di dalam hadis ini juga berlaku bagi manusia semua secara umum. Maksudnya sesuai dengan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran atau hikmah yang diambil dari sebuah sebab, pelajaran bukan diambil dari sebab yang khusus, tetapi dari makna lafaz secara umum. Artinya hadis tadi mengajarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan ini harus kita introspeksi, harus kita muhasabah, harus kita koreksi. Apakah ilallahi wa rasulihi, apakah untuk Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, atau karena sebab-sebab lain. Kalau di dalam hadis tadi lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha, untuk dunia yang diinginkan atau wanita yang ingin dinikahi. Nah, di dalam perbuatan kita pun mungkin juga banyak terjadi hal-hal seperti ini. Mohon maaf, misalnya Bapak Ibu sekalian yang di sini kan kebanyakan karyawan di Yayasan Al-Mubarok. Semisal bekerja di sini, kalau niatnya hanya mencari gaji, maka yang didapatkan ya hanya gaji itu. Tetapi apabila yang diinginkan dari bekerja di sini adalah keridhaan Allah, maka akan mendapatkan dua-duanya, akan mendapatkan keberkahan yang lebih dari itu. Ada orang-orang yang mengibaratkan seperti orang menanam padi. Ini kan banyak, ada yang bapak petani ya, biasa yang sabin, yang sawah. Wong ki nek nandur pari, bonusnya tukul suket mesti. Tetapi orang nek ceritane nandur suket, tukule pari. Artinya, kalau kita menginginkan akhirat, maka dunia tentu akan kita dapatkan sebagai bonusnya. Tetapi kalau kita hanya mengejar dunia, yaitu ekor kui. Dan ini Masya Allah, saya buktikan banyak cerita dari teman-teman yang bekerja di pondok atau di lembaga-lembaga Islam. Masya Allah, ternyata niat yang tulus tadi, niat yang jujur karena Allah tadi, ini menimbulkan keberkahan yang luar biasa yang tidak bisa diukur dengan uang. Saya punya teman, dia itu dulunya sopir di Jakarta. Dia penghasilannya ketika menjadi sopir itu dibandingkan gajinya sekarang menjadi sopir di pondok itu
Ini mungkin sekarang tinggal 1/4. Jadi 4 kali lipat ketika jadi sopir di Jakarta dulu. Bahkan sampai istrinya 2. Saking ukai duitnya ngantek bojone loro. Terus terjadi krisis ekonomi, akhirnya dia pulang ke Jawa Tengah, akhirnya jadi sopir di pondok. Logika akalnya mungkin awalnya ya apa cukup, biasanya aku gajiku berlipat-lipat ngopeni bojo loro, saiki gajine pondok kur seprapate. Tapi Masya Allah, ternyata Allah curahkan rizki dari pintu-pintu yang lain. Dan sekarang sudah lebih dari 10 tahun dia sopir senior di pondok, dia masih bertahan seperti itu. Dan contoh-contoh seperti itu tidak hanya 1-2. Makanya saya ketika tanya, Masya Allah, orang-orang yang bekerja di pondok, bekerja di lembaga-lembaga Islam, keberkahan itu dicurahkan Allah dari pintu-pintu yang lain ternyata. Masya Allah. Nah, ini mungkin motivasi bagi kita semua yang beramal di lembaga-lembaga Islam. Kemudian saya lanjutkan sedikit. Kalimat kanat hijratuhu, yakni hijrah dari Mekah ke Madinah setelah 13 tahun dakwah di Mekah mengalami penindasan. Ini menjadi titik tolak awal penanggalan tahun Hijriah, sebagaimana saya ceritakan di awal tadi. Nah, ini bareng sudah adzan Isya, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah. Mari kita sama-sama mengkoreksi diri, memperkuat azam kita, meluruskan niat kita, sehingga Allah memberkahi setiap amal kehidupan di dalam kehidupan kita, baik dalam ibadah maupun di dalam pekerjaan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat malam hari ini. Mari kita tutup bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.